Apa kamu ngundang orang luar daerah tanpa kamu melihat peta yang sebenarnya di wilayah? Jadinya seperti ini. Ya. Ini nggak ada penyanderaan sih, nggak ada. Ini nggak ada penyanderaan sih, nggak ada. Ini lagi dibicarakan, lagi dinasihatin Pak Lurah. Untuk lain kali Mas, jangan ulang lagi Mas. Untuk lain kali kayak gini. Aku udah ingetin tadi sebetulnya. Kalau kamu tuh ngikut kata saya kan mungkin nggak terjadi seperti ini. Ini direncanakan sejak kapan? Minggu awasan. Minggu. Terus sampai ketemu Pak RT. Apa benar hari Minggu ya pertemuan dengan Nazar? Hari Minggu? Enggak Minggu Pak. Om berangkat dari saya Senin. Malingnya atau sampai ngomong Minggu? Senin Pak. Benar sama Nazar hari Minggu? Senin? Iya. Berangkat dari Jakarta Senin. Om berangkat dari saya Senin. Malingnya atau Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Saudara-saudaraku semuanya, di video kali ini saya akan membongkar sebuah kejadian yang sebenar-benarnya terjadi ketika terjadi keributan di Padepokan. Dari video tadi yang barusan saya lihat, ternyata terungkap sebuah peristiwa yang sebenarnya sudah direncanakan dan dengan niat untuk mempermalukan, bukan untuk pembuktian, tetapi sebenarnya hanya sebuah konten untuk hiburan dan tentunya untuk adsense dan uang. Ini yang perlu untuk digarisbawahi. Dari video ini kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan, sebuah rahasia yang luar biasa yang nanti saya tampilkan selengkapnya. Yang pertama, di video ini sudah sangat jelas, sudah ada pembicaraan komunikasi sebelumnya antara pengacara saya dan Dek Marcel. Ini mohon maaf saya panggil Dek ya, karena beliau memanggil saya Mas. Sebelumnya sudah terjadi komunikasi di antara Dek Marcel dan penasehat hukum saya. Dan di dalam komunikasi itu tidak ada pembicaraan dari Dek Marcel untuk pembuktian dengan saya. Di sini bisa digarisbawahi ketika beliau menyatakan katanya menghubungi admin saya tidak bisa, tidak ditanggapi. Itu sebenarnya bisa terbantahkan dari sini. Kalau beliau memang ingin melakukan pembuktian, tentunya beliau akan berbicara dengan penasihat saya, sampaikan ke Gus Samsudin, ke Kang Samsudin bahwa saya akan melakukan pembuktian, kapan waktunya ditentukan. Tentu seperti itu karena penasihat saya dengan saya itu sangatlah dekat kalau memang ingin ada pembuktian di situ. Tetapi beliau tidak ada itikat dan niat untuk melakukan pembuktian. Di situ sudah sangat kelihatan sekali. Kalau menghubungi admin saya tentu tidak bisa dijawab karena admin saya itu perharinya 5.000. Nah, di sini poin utamanya sudah diketahui. Itu yang pertama. Di sini saya tidak melakukan pembenaran, guys. Saya hanya menceritakan kronologi kejadiannya. Nanti bisa dilihat di video selengkapnya. Yang kedua, sayang, di sini beliau menyampaikan, ini video ini didapatkan ketika Mas Marcel, Dek Marcel itu datang ke Padepokan dan beliau itu pulang dengan tergesa-gesa. Akhirnya dua orang yang bersama dengan Dek Marcel ini itu ketinggalan. Setelah itu kita amankan. Dalam arti biar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di sini digarisbawahi nggih, sama sekali tidak disandra. Tetapi diamankan oleh pihak desa karena mereka ini ketinggalan. Ketinggalan atau mungkin ditinggal oleh Dek Marcel ini. Nanti ada video lengkapnya di sini. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, ternyata dari video ini diketahui bahwa Dek Marcel ini sebelum datang ke Padepokan itu sudah mengadakan pertemuan
beberapa hari sebelum datang ke Padepokan sudah mengadakan pertemuan dengan beberapa orang. Salah satunya dengan pemilik Padepokan, saya tidak menyebutkan namanya, dan dengan beberapa YouTuber yang memang ingin menjatuhkan Padepokan di situ. Nah, termasuk di sini ada Mas Najah. Jadi mereka sudah merencanakan untuk mempermalukan Padepokan. Sudah direncanakan ada pertemuan beberapa hari sebelum datang untuk mempermalukan Padepokan. Jadi di sini saya jelaskan dan saya tegaskan, dan ini bukan pembenaran. Ini adalah kebenaran yang benar-benar terjadi, dan ada videonya dan ada buktinya bahwa Mas Najah ini menyampaikan bahwa sebelum mereka datang ke Padepokan itu sudah ada perencanaan dan sudah ada pertemuan untuk mempermalukan Padepokan. Di sini kita tahu bahwa ternyata Dek Marcel ini datang ke Padepokan bukan untuk pembuktian, tetapi untuk mempermalukan. Dan saya mohon maaf, sebenarnya mempunyai masalah pribadi ya, dengan apa yang disampaikan oleh Dek Marcel ini ketika beliau menyatakan di channel YouTube-nya bahwa saya melakukan penipuan. Di situ saya meminta klarifikasi dan pembuktian siapa yang saya tipu. Ini untuk panjenengan Dek Marcel, saya minta panjenengan untuk datang ke Padepokan atau kita lakukan pertemuan di luar dari Padepokan. Akan saya undang panjenengan secara resmi untuk datang ke Padepokan. Nah, untuk semua saudara-saudaraku semuanya, semoga bisa melihat video ini dengan jernih, dengan hati. Kalau memang salah, dari kami yang salah, kami mohon maaf. Kalau memang dari sana yang salah, semoga diampuni, diberikan hidayah oleh Allah. Dan panjenengan sebagai penonton, silahkan dilihat saja secara lengkapnya. Monggo. Anaknya sampean sing jenenge Marcel aslinya itu sudah berhubungan dengan saya. Telepon ada setengah jam Sebelumnya datang kemari. sebelumnya, kalau nggak salah kemarin lusa malam ya, saya lupa ingat, kalau nggak kemarin lusa malam ya, malam-malam teleponnya sama saya baik-baik ya, ini tenanan ini baik-baik ya kan. Nah, saya hanya mendudukkan Bang Marcel, ada kesalahanmu di bidang hukum yang ada di dalam YouTube, gitu kan? Marcel juga boleh tanya pelanggaran hukum yang mana Pak Priarno, saya jelaskan. Ada Undang-Undang ITE, ada KUHP, pasalnya sedemikian rupa, itu sudah saya jelaskan. Maka itu, ini jangan baca. Nah, maka itu dia akhirnya mungkin sinyal itu bagaimana ya. Akhirnya Pak putus, tapi WA, ya, WA, nah, pesulap merah. Saya tahunya kan pesulap merah, ya. Nah ini setelah telepon putus, tapi sudah baik Pak Anu, kesimpulan atau saling mengerti lah pokoknya. Ya. Nah, oke, intinya demi etika baik, ya, saya bersedia take down video saya dengan catatan ya, Pak Priarno bisa menjelaskan dasar hukum apa yang saya langgar dan di menit berapa saya melanggar di video tersebut. Kalau memang unsur tersebut memenuhi, maka saya bersedia men-take down video saya. Terima kasih. Baik toh? Nah, kan baik Pak, saya jawab baik. Intinya ada dua hal hukum yang berbeda dalam tayangan video Anda. Satu, mengenai urusan Anda yang menyampaikan soal-soal terkait dengan dunia supranatural yang isinya justru supranatural, tapi isinya justru ada pencemaran nama baik, nyebut nama Samsudin,